Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Marita dengan NIM 7012300066. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi dengan Bapak dosen pengampu Bapak Heru Kurniawan MKom. Baiklah, di sini judul materi saya adalah Perancangan Sistem Informasi Administrasi Surat Menyurat Berbasis Web pada Kantor Desa Muara Kilis. Yang pertama adalah latar belakang. Administrasi surat menyurat di Kantor Desa Muara Kilis masih dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan pencarian surat menjadi lambat, rawan kesalahan, dan sulitnya membuat laporan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang dapat membantu pencatatan surat masuk dan keluar secara digital agar lebih efisien dan terstruktur. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, proses pencatatan surat masih manual dan rawan kesalahan. Kedua, sulit mencari data surat dengan cepat. Ketiga, pembuatan laporan masih dilakukan secara manual. Keempat, belum ada sistem dan penyimpanan arsip yang terpusat dan aman. Baik, selanjutnya ada batasan penelitian yang terbagi atas 4 fitur. Yang pertama, sistem hanya digunakan oleh admin dan kepala desa. Yang kedua, fitur terbatas pada pencatatan, pencarian, dan laporan surat. Ketiga, tidak mencakup tanda tangan digital atau integrasi antar sistem. Yang terakhir, diakses melalui web browser, tidak termasuk versi mobile. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya: 1. Merancang sistem surat menyurat berbasis web. Kedua, mempermudah pencatatan, pencarian, dan pelaporan surat. Ketiga, mengurangi kesalahan dan kehilangan data. Keempat, meningkatkan efisiensi kerja staf dan desa. Manfaatnya bagi desa, proses lebih cepat dan rapi. Bagi peneliti sebagai penerapan ilmu, dan bagi akademik jadi referensi penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, yaitu dengan mengganti secara langsung aktivitas pengelolaan surat di kantor desa, termasuk alur masuk dan keluarnya surat. Yang kedua ada wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan staf atau perangkat desa untuk memahami bagaimana proses surat menyurat berjalan saat ini. Dan yang ketiga adalah studi pustaka, yaitu dengan membaca referensi dari buku, jurnal ilmiah, dan peneliti terdahulu yang relevan dengan sistem informasi administrasi surat. Ketiga teknik ini digunakan agar informasi yang saya peroleh lebih akurat dan dapat digunakan dalam merancang sistem yang sesuai kebutuhan. Berikut ini adalah activity diagram dari sistem informasi surat menyurat di kantor desa Muara Kilis. Proses dimulai dari start, lalu pengguna melakukan login ke dalam sistem. Setelah login, pengguna memilih jenis surat yang akan diproses, yaitu surat masuk atau surat keluar. Kemudian pengguna melakukan input data surat dan sistem akan langsung menyimpan data tersebut ke dalam database. Setelah itu, sistem menampilkan pilihan apakah Anda ingin membuat laporan. Jika ya, maka sistem akan menggenerate laporan surat lalu pengguna logout. Jika tidak, maka pengguna langsung logout. Proses diakhiri dengan N sebagai tanda aktivitas selesai dijalankan. Selanjutnya, ini adalah use case diagram dari sistem informasi administrasi surat menyurat berbasis web di kantor desa Muara Kilis. Di dalam sistem ini terdapat 2 aktor utama, yaitu admin dan kepala desa. Admin memiliki akses penuh untuk melakukan semua aktivitas mulai dari login ke sistem, mencatat surat masuk dan keluar, mencari surat hingga mencetak laporan. Sementara itu, kepala desa hanya dapat menggunakan fitur pencarian surat dan mencetak laporan. Diagram ini membantu menggambarkan peran masing-masing pengguna dan fungsionalitas sistem yang tersedia pada setiap aktor. Ini saya menggunakan model pengembangan sistem waterfall yang dapat dilihat pada gambar. Waterfall terdiri dari 5 tahapan utama yang dilakukan secara berurutan dan sistematis. Tahap pertama adalah rekrutmen analisis, yaitu mengumpulkan kebutuhan dari pengguna sistem. Kedua, desain, yaitu melatih sistem sesuai hasil analisis kebutuhan. Yang ketiga, development, yaitu proses pembuatan sistem berdasarkan desain yang sudah dirancang. Keempat, testing, yaitu menguji sistem agar sesuai fungsi berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, maintenance, yaitu proses pemeliharaan sistem setelah digunakan. Saya memilih model waterfall karena alur kerjanya yang jelas, terstruktur, dan cocok digunakan dalam proyek yang kebutuhannya sudah ditentukan di awal. Selain itu, setiap tahapan dalam model ini harus diselesaikan sebelum lanjut ke tahap berikutnya, sehingga lebih mudah dalam pengawasan dan dokumentasi proyek. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Perancangan sistem informasi administrasi surat menyurat web ini ditunjukkan untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan surat di kantor desa Muara Kilis yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Sistem yang dirancang memungkinkan pencatatan surat masuk dan keluar dilakukan secara digital sehingga lebih cepat, aman, dan terstruktur. Model pengembangan waterfall dipilih karena sesuai untuk sistem dengan kebutuhan sudah jelas dan tahapan kerja yang sistematis. Dan yang terakhir, dengan adanya sistem ini diharapkan efisiensi kerja administrasi meningkat dan proses pencarian surat serta pelaporan surat menjadi lebih mudah. Presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.